Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin memperkenalkan daftar-daftar nama-nama yang ada di kelompok tersebut. Yang pertama ada Fanya Karina Dewi, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Rizka Amalia. Yang ketiga Azhara Syabila Rahman. Yang keempat Robiatul Awaliyah. Dan terakhir Muhammad Raja Baihaqi. Secara faktual, kegiatan pendidikan merupakan kegiatan antar manusia, oleh manusia, dan untuk manusia. Itulah mengapa pembicaraan tentang pendidikan tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan tentang manusia. Para ahli telah mengemukakan berbagai pendapat tentang pendidikan. Pada umumnya mereka sepakat bahwa pendidikan itu diselenggarakan atau diberikan dalam rangka mengembangkan seluruh potensi kemanusiaan ke arah yang positif. Berdasarkan faktanya, ada pertautan yang sangat intim pendapat antara pendidikan dan manusia. Maka sangat masuk akal apabila kajian dalam mata kuliah penghantar pendidikan ini diawali dengan diskusi atau bahasan yang menyangkut hakikat manusia itu. Referensi menyebut manusia sebagai homo leguen, yaitu makhluk yang pandai menciptakan bahasa, menjelmakan pikiran dan perasaan dalam kata-kata yang tersusun. Aristoteles sendiri mengatakan manusia zoopolication atau animal ridden, makhluk yang bisa humor. Homo religius, yaitu manusia pada dasarnya beragama. Manusia adalah animal educability, berarti ia memiliki potensi untuk dididik atau dikembangkan. Sigmund Freud misalnya berpandangan bahwa hakikat manusia sebenarnya bisa ditinjau dari struktur jiwa yang dimiliki yang terdiri dari 3 hal, yaitu referensi menyebut manusia sebagai homo leguen, yaitu makhluk yang pandai menciptakan bahasa, menjelmakan pikiran dan perasaan dalam kata-kata yang tersusun. Aristoteles sendiri mengatakan manusia zoopolication atau animal ridden, makhluk yang bisa humor. Homo religius, yaitu manusia pada dasarnya beragama. Manusia adalah animal educability, berarti ia memiliki potensi untuk dididik atau dikembangkan. Sigmund Freud misalnya berpandangan bahwa hakikat manusia sebenarnya bisa ditinjau dari struktur jiwa yang dimiliki yang terdiri dari 3 hal, yaitu S, Das Ich, dan Das Über-Ich. Das S bagian dasar atau the idea sama sekali terilustrasi dari dunia luar, hanya mementingkan masalah kesenangan atau kepuasan yang merupakan sumber nafsu kehidupan, yakni hasrat-hasrat biologis yang bersifat asadar, amoral, asosial, dan egois. Das Ich atau aku sama dengan ego sifatnya lebih baik daripada Das Es. Das Ich dapat mengerti dunia. Asadar, amoral, asosial, lebih realistis tapi belum etis. Yang ketiga, Das Über-Ich atau superego. Ini adalah bagian jiwa yang paling tinggi dan paling sadar norma dan paling luhur. Bagian ini sering dinamakan budi nurani. Superego atau Das Über-Ich ini sering menjunjung tinggi nilai moral, etika, dan pandangan para ahli mengenai hakikat manusia. Prayitno 2009 secara sistematis mengemukakan beberapa pandangan tentang manusia dengan merujuk dari pandangan para ahli berikut, mulai dari paling lama sampai paling terbaru. Yang pertama, Plato. Manusia pada hakikatnya ditandai dengan adanya kesatuan antara apa yang ada pada dirinya, yaitu pikiran, kehendak, dan nafsu. Yang kedua, ada Hun Tzu. Manusia pada hakikat adalah jahat, oleh karenanya untuk mengembangkan diperlukan latihan dan disiplin yang keras, terutama disiplin pada tubuh. Yang ketiga, Agustinus. Manusia merupakan kesatuan jiwa dan badan yang termotivasi oleh prinsip. Pandangan para ahli mengenai hakikat manusia. Prayitno 2009 secara sistematis mengemukakan beberapa pandangan tentang manusia dengan merujuk dari pandangan para ahli berikut, mulai dari paling lama sampai paling terbaru. Yang pertama, Plato. Manusia pada hakikatnya ditandai dengan adanya kesatuan antara apa yang ada pada dirinya, yaitu pikiran, kehendak, dan nafsu. Yang kedua, ada Hun Tzu. Manusia pada hakikat adalah jahat, oleh karenanya untuk mengembangkan diperlukan latihan dan disiplin yang keras, terutama disiplin pada tubuh. Yang ketiga, Agustinus. Manusia merupakan kesatuan jiwa dan badan yang termotivasi oleh prinsip kebahagiaan. Kesemuanya itu diwarnai oleh dosa warisan dari Yang keempat, ada Descartes. Manusia terdiri dari 2 unsur dualistik, yaitu jiwa dan badan. Jiwa tidak bersifat bendawi, abadi, dan tidak dapat mati. Sedangkan badan bersifat bendawi, dapat sirna, dan menjadi sasaran filsafat fisika. Wujud sifat hakikat manusia. Kaum eksistensialis berpandangan bahwa wujud sifat hakikat manusia terdiri dari 7, meliputi kemampuan menyadari diri, bereksistensi, kata hati, tanggung jawab, rasa kebebasan, kewajiban dan hak, dan kemampuan
kemampuan menghayati kebahagiaan dimensi. Hakikat manusia adalah makhluk berdimensi banyak, yakni dimensi keindividualan, kesosialan, kesusilaan, keberagaman, kesejarahan, komunikasi, dan dimensi dinamika. 2. Pengembangan dimensi hakikat manusia merupakan upaya manusia untuk memperbaiki kehidupan manusia dalam masyarakat dan interrelasi kemanusiaan, pandangan tentang manusia dan pandangan tentang bagaimana melaksanakan tugasnya itu. Pengembangan yang utuh. Pengembangan dimensi hakikat manusia ditentukan oleh dua faktor, yaitu kualitas dimensi hakikat manusia itu sendiri, secara potensial, dan kualitas pendidikan yang disediakan. Pengembangan yang tidak utuh. Proses pengembangan unsur-unsur dimensi hakikat manusia terbaikkan untuk ditangani. Pengembangan yang tidak utuh pada perkembangan akan berakibat terbentuknya kepribadian yang pincang dan tidak menetap. Lazimnya disebut pengembangan patologis. Pengembangan dan konsep dasar pendidikan, unsur pendidikan dan pendidikan sebagai sistem. Perbedaan pengertian tersebut dipengaruhi oleh perbedaan orientasi, konsep dasar yang digunakan, aspek yang menjadi tekanan, atau karena falsafah yang melandasinya. Pada semua definisi pendidikan, pada dasarnya titik temu satu dengan yang lain. Pendidikan yang proses transformasi budaya sebagai kegiatan pewaris budaya dari satu generasi ke generasi lain. 3. Bentuk transformasi, yaitu nilai-nilai yang masih cocok diteruskan, misalnya nilai-nilai kejujuran, rasa tanggung jawab. Pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi. Sebagai proses pembentuk pribadi, pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistem terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. Proses pembentukan pribadi melalui dua sasaran, yaitu pembentukan pribadi bagi mereka yang belum dewasa oleh mereka yang sudah dewasa dan bagi mereka yang sudah dewasa atau usaha sendiri. Tujuan pendidikan menurut beberapa tokoh, yakni 1. Sokrates pada 469 sampai 399 sebelum Masehi, ialah mengembangkan daya pikir seseorang untuk mengerti pokok-pokok kesusilaan. 2. Plato pada 427 sampai 345 sebelum Masehi adalah menyajikan individu bahagia dan berguna bagi negara. 3. Aristoteles pada 384 sampai 332 sebelum Masehi ialah membuat kehidupan rasional individual bersama dengan orang lain, hendaknya tingkah lakunya selalu dipimpin oleh akal. 4. Augustinus pada 354 sampai 430 sebelum Masehi adalah cinta sepenuhnya kepada Tuhan agar mendapat kesenangan di alam bako kelak. Konsep pendidikan sepanjang hayat U.Y. Hamburg menetapkan suatu definisi kerja, yakni pendidikan seumur hidup adalah pendidikan yang harus A. meliputi seluruh hidup setiap individu, B. mengarah kepada pembentukan, pembaruan, peningkatan, dan penyempurnaan secara sistematis pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat meningkatkan kondisi hidupnya. C. Tujuan akhirnya adalah mengembangkan penyadaran diri setiap individu. Pendidikan sepanjang hayat merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia transformasi dan jawaban terhadap kritik yang dilontarkan pada sekolah. Menurut konsep pendidikan sepanjang hayat, kegiatan-kegiatan pendidikan dianggap sebagai suatu keseluruhan. Seluruh sektor pendidikan merupakan suatu sistem yang terpadu. Jadi, pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran dan suasana belajar agar para pelajar dididik secara aktif dalam mengembangkan potensi dirinya yang diperlukan untuk dirinya dan masyarakat. Jadi, simpulannya bahwa sistem pendidikan adalah suatu strategi atau cara yang akan dipakai untuk melakukan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan agar para pelajar tersebut dapat secara aktif mengembangkan potensi dalam dirinya yang diperlukan untuk dirinya sendiri dan masyarakat. Merupakan salah satu komponen dalam pendidikan, menurut Hardianti tahun 2011. Komponen pendidikan. Komponen pendidikan berarti bagian-bagian yang dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil atau tidak dan ada atau tidak proses pendidikan. Komponen-komponen yang bersangkut terjadinya proses pendidikan adalah tujuan pendidikan, peserta didik, pendidikan, orang tua, guru, atau pendidik, pemimpin masyarakat, dan
keagamaan, interaksi edukatif, peserta didik, dan pendidik. Isi pendidikan sebagai sebuah sistem terdiri dari sejumlah komponen, yaitu instrumental input, raw input, input proses, output, environmental, dan outcomes. Pengertian dan fungsi lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan yaitu segala kondisi dan pengaruh dari luar terhadap kegiatan pendidikan. Umumnya, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, fisik, sosial, budaya, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat dicapai tujuan pendidikan yang optimal. Definisi tripusat pendidikan. Istilah tripusat pendidikan berasal dari istilah Ki Hajar Dewantoro dalam memberdayakan semua unsur masyarakat untuk membangun pendidikan. Adapun dimaksud tripusat pendidikan adalah setiap pribadi manusia akan selalu berada dan mengalami perkembangan dalam 3 lembaga pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Landasan yuridis tentang pendidikan informal, formal, dan non-formal termaktub dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2003. 1. Pendidikan informal. Pendidikan informal ialah yang diperoleh oleh seorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar sejak seseorang lahir sampai mati di dalam keluarga, dalam pekerjaan, atau pergaulan sehari-hari. 2. Pendidikan formal. Menurut Combs tahun 1982, pendidikan formal adalah pendidikan yang berstruktur, mempunyai jenjang atau tingkat dalam periode waktu tertentu, berlangsung dari sekolah dasar sampai universitas, dan tercakup di samping studi akademis umum juga berbagai program khusus dan lembaga untuk latihan teknis dan profesional. 3. Pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal ialah pendidikan di luar sekolah yang secara potensial dapat membantu dan menggantikan pendidikan formal dalam aspek-aspek tertentu seperti pendidikan dasar dan keterampilan kejuruan khusus. Keuntungan dari pendidikan nonformal ialah: A. Biaya yang dipakai untuk program cukup rendah. B. Waktu yang dipakai tidak lama dan diselesaikan dengan situasi dan kondisi partisipasi. C. Program yang dilakukan dapat membantu dan memenuhi kebutuhan langsung dari partisipan. E. Peran keluarga, masyarakat, dan sekolah. 1. Lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama yang dialami oleh anak. Lingkungan keluarga merupakan pusat pendidikan yang penting dalam menentukan watak dan budi pekerti anak. 2. Lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat akan memberikan peranan yang sangat berarti dalam diri anak apabila diwujudkan dengan proses dan pola yang tepat. Dengan pendidikan di lingkungan masyarakat, mereka diajarkan konsep-konsep dan sikap tingkah laku dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. 3. Lingkungan sekolah. Tidak semua pendidik dapat dilaksanakan oleh orang tua, terutama dalam hal ilmu pengetahuan dan berbagai macam keterampilan. Oleh karena itu, dikirimkan anak ke sekolah dan sekolah bertanggung jawab atas pendidikan anak selama mereka diserahkan kepada sekolah. 4. Hubungan timbal balik antara keluarga, masyarakat, dan sekolah. Pengaruh timbal balik antara keluarga, sekolah, masyarakat terhadap perkembangan peserta didik antara lain: A. Akibat adanya interaksi antara sekolah dan masyarakat, maka mata pelajaran yang internasional bagi kehidupan diperdalam. B. Lingkungan pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat bersama-sama menanamkan etos kerja pada peserta didik. C. Ketiga, lingkungan pendidikan menanamkan jiwa keagamaan pada peserta didik. D. Peningkatan semangat belajar pada peserta didik. Ketiga, lingkungan pendidikan makin menyadari akan pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa. F. Fungsi dan jenis lingkungan sekolah. 1. Pengertian dan fungsi lingkungan pendidikan. Fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia, agar dapat dicapai tujuan pendidikan yang optimal. Penataan lingkungan pendidikan dimaksud agar proses pendidikan dapat berkembang efisien dan efektif. 2. Tripusat pendidikan. Manusia sepanjang hidupnya selalu akan menerima pengaruh 3 lingkungan pendidikan yang utama, yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat, dan ketiganya disebut tripusat pendidikan. 3.
pengaruh timbal balik Tripusat Pendidikan terhadap perkembangan anak. Kaitan antara Tripusat Pendidikan dengan ketiga kegiatan pendidikan untuk mewujudkan jati diri yang mantap, penguasaan pengetahuan, dan kemahiran keterampilan. Bab 4. Landasan asas pendidikan dan Bab 4. Landasan asas pendidikan dan penerapannya. A. Landasan pendidikan. Umumnya ada 5 landasan pendidikan utama yang menjadi norma dasar pendidikan, yakni 1. Landasan filosofis pendidikan, 2. Landasan sosiologis pendidikan, 3. Landasan kultural pendidikan, 4. Landasan psikologis pendidikan, 5. Landasan ilmiah dan teknologi. Asas-asas pendidikan. Yang pertama, asas Tuturi Handayani. Asas Tuturi Handayani merupakan gagasan yang mula dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, seorang perintis kemerdekaan dan pendidikan nasional. Yang kedua, asas belajar sepanjang hayat. Pendidikan Indonesia bertujuan untuk menciptakan kecerdasan, hakikat, dan martabat bangsa, serta mewujudkan manusia Indonesia yang beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pemerintah mengusahakan berbagai cara dalam upaya peningkatan mutu pendidikan Indonesia. Yang pertama, pembinaan guru dan tenaga pendidikan di semua jalur. Yang kedua, pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan ilmu dan teknologi. Dan yang terakhir, pengembangan kurikulum.